Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendra Setiawan, SPD Jas MOr, salah satu dosen Departemen Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang keahlian saya adalah olahraga panahan, perencanaan pembelajaran penjas, evaluasi pembelajaran penjas, dan penulisan artikel ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu olahraga panahan. Mata kuliah panahan adalah mata kuliah olahraga pilihan dengan bobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai olahraga panahan yang meliputi sejarah panahan, manfaat olahraga panahan, standar keamanan atau safety memanah, jenis peralatan panahan dan fungsinya, latihan penguatan otot-otot yang terlibat dalam gerakan memanah, teknik dasar berdiri, teknik nooking, teknik grip, teknik setup, teknik drawing, teknik anchor, teknik holding, teknik aiming, teknik release, teknik follow through, teknik latihan konsistensi gerakan memanah, serta taktik dan strategi memanah untuk memperoleh nilai yang tinggi. Pada perkuliahan ini, untuk perkuliahan teori, di UNJ menerapkan sistem blended learning, di mana perkuliahan 50% dilakukan secara luring dan 50%-nya lagi dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom ataupun platform lainnya. Selain itu, dalam mode perkuliahan daring ini, mahasiswa juga dapat menggunakan LMS Bismart UNJ untuk diskusi, untuk upload tugas, ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dosen. Teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik pembelajaran delivery, interaction, and assessment. Teknik pembelajaran delivery yaitu teknik pembelajaran yang memastikan bahwa informasi, konsep, keterampilan, dan pengetahuan yang telah saya ajarkan benar-benar dapat diterima oleh mahasiswa. Dalam hal ini, ada 3 metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, ceramah, yaitu metode penyampaian secara verbal, di mana mahasiswa melakukan aktivitas mencatat ataupun merangkum. Selain itu, materi yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada mahasiswa, bersumber dari buku, internet, jurnal nasional, jurnal internasional, buku standar peraturan VITA, dan juga peraturan dari Perpani Indonesia, yang tentunya sudah saya cek terlebih dahulu kredibilitasnya sebelum saya jadikan sebagai rujukan untuk mengajar. Dalam mengajar, saya juga membuat slide presentasi, yang selanjutnya bahan presentasi tersebut dapat dipahami oleh mahasiswa dan saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Yang kedua, diskusi. Pada metode diskusi yang saya berikan, yaitu yang saya ajarkan, yaitu saya akan memberikan topik terlebih dahulu kepada mahasiswa, di mana topik tersebut adalah salah satu topik yang masih relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Biasanya topik tersebut akan saya berikan melalui web, LMS, atau WhatsApp group, sehingga hal tersebut akan memantik mahasiswa untuk siap mengikuti perkuliahan selanjutnya. Dengan metode diskusi ini, mahasiswa akan dapat berpikir kritis, serta dapat bertukar pikiran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang sedang dipelajari. Selanjutnya yang ketiga, problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center, di mana proses belajar dimulai dari masalah nyata yang harus dipecahkan oleh mahasiswa melalui tahapan berpikir kritis, diskusi, pencarian informasi, dan kolaborasi dalam kelompok terkait berbagai materi mata kuliah olahraga panahan, khususnya materi terkait safety memanah yang akan saya ajarkan berikut. Teknik yang kedua, yaitu interaction, adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas,
di mana saya selalu mendukung mahasiswa untuk giat bertanya, selalu bertanya, ataupun memberikan jawaban pertanyaan mengenai isu-isu yang sedang dibahas, sehingga perkuliahan dapat hidup berlangsung dengan baik. Saya juga menggunakan LMS untuk berdiskusi tugas, dan juga menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi secara online. Dengan menggunakan media tersebut, harapannya saya akan dapat memudahkan dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi tanpa tersekat oleh waktu dimanapun dan kapan saja. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu assessment, di mana saya memberikan penilaian, saya menilai kemampuan mahasiswa dengan bobot yang telah disepakati bersama sebagaimana saat awal perkuliahan. Hal ini, penilaian ini, assessment ini juga sebagaimana yang telah saya tuangkan di dalam RPS. Selanjutnya, saksikan video pembelajaran saya berikut. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan masuk ke perkuliahan materi self-informasi untuk pengembangan materi yang ketiga. Oke, sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita mulai, saya dulu ya. Alicia memberi asli. Prosilenan ini, Safa Aulia, Pada Nasrullah, Ahmad Rafi, siapa dia? Muhammad Nur Arifuddin, Isyano Dewangko, Saharani, Dimas Setia, Kedua, Dasil Fana, Alfa Sasim, ya, semua ya. Sekarang kita akan lanjut materi yang ketiga dari perkuliahan Panahan ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga ini, sebenarnya saya akan sedikit meresum materi yang pertemuan kedua kemarin, jadi terkait manfaat keagamaan. Silakan dijawab pertanyaan saya. Kira-kira apa manfaat spesifik dari olahraga panahan? Silakan. Apa manfaat spesifiknya? Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Oke. Yang lain? Bagaimana? Berarti otot bagian atas dan menarik sehingga. Oke. Tapi yang lebih spesifik menarik, ya konsentrasi ya. Yang penting sebenarnya sudah ya. Masih tapi masih ingat dengan baik. Spesifiknya adalah olahraga itu melatih konsentrasi yang mana tidak dijumpai pada sebagai olahraga yang lain, sehingga sangat penting sekali manfaatnya sangat bagus sekali, khususnya bagi para mahasiswa yang butuh konsentrasi. Oke, yang lain ya. Nah, bisa dulu lah maksudnya. Ya. Mungkin untuk para sendiri salah melatih konsentrasi, terutama kita waktu membimbing anak-anak, kita dilatih untuk fokus terhadap satu titik target tujuan, yaitu kita harus mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak penting tentang gangguan yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa fokus ke target tujuan. Oke, dari namanya cara pihak kali, jika itu akan membantu kita untuk memunculkan konsentrasi dan menghilangkan gangguan ketika belajar ya sebenarnya. Ketika tidak ada dengan proses kalian dari saat itu saya belajar di
perguruan tinggi, atau mungkin ada yang para ini siswa sudah dia lari kemana, sudah berikan ilustrasi dia lebih kemana. Dia kita masih apa dia dulu spesifik ke dari lari kemana. Oke, saya lanjut ya. Kalau tadi teman-teman ya, ketika ini jadi tentang safety atau keamanan dalam lari kemana. Oke, tujuan dari pembelajaran safety mana ini ya tentunya kita memahami standar internasional keamanan penerbangan. Kemudian mampu mengidentifikasi dan mengolah risiko nuclear di lapangan. Kemudian mengimplementasi budaya safety dalam setiap aktivitas mana. Karena kalau sudah dibudayakan aktivitas keamanan penerbangan itu budaya safety itu akan banyak dari balai. Next, kemudian konsep dasar dan safety mana ini banyak pengalaman melakukan ketentuan, kefokusan dan kepatuhan terhadap prosedur mana. Kemudian melindungi diri, pengalaman dan lingkungan atau penting demi mencegah cedera atau kecelakaan. Kemudian semua pihak, baik dari sisi pelatih, kemudian dari sisi atlet atau mahasiswa yang tidak ikut panah ini, kemudian orang sekitarnya, yang mungkin wasit, panitia, bahkan harus punya kesadaran tinggi untuk menjaga keamanan secara bersama, bukan hanya satu dua orang saja. Okay, next. Nah, praktek keselamatan yang ini yang harus kita praktekkan apa itu adalah dari periksa layanan busur, ya, periksa layanan busur, tali, panas sebelum digunakan untuk beraktivitas. Kemudian juga peralatan yang lain seperti pelindung tambahan, ya, atau keamanan seperti tubuh, anggota badan seperti angka, finger tank, chest guard. Kemudian busur yang sudah siap untuk digunakan pemanah, pastikan busur harus selalu diarahkan ke target atau seminimalnya ke arah bawah, ya, ke arah ke floor. Jangan sampai ya untuk pada posisi itu sudah langsung naik ke atas atau saling kanan kiri. Ini akan membahayakan atau menakuti orang di sekitar. Ya, bisa sangat bahas. Yuk, kemudian pastikan di zona aman, ya, zona tembak aman. Baik dari ada orang manusia atau ada hewan ataupun benda lain dan bila terkena tembakan besar-besar. Kemudian pagar jaring pengaman awal pada akhirnya ya dengan pagar seperti lama-lama yang standar bisa dikait di ruang para pemanah itu dia sudah diberi pembatas ya, di mana itu zona pemanah dan zona orang berlarang menggunakan aktivitas semua. Kemudian penonton dan peserta yang boleh berada di wilayah aman yang ditentukan. Kalau di pertandingan, maka harusnya ada tempat bisa digunakan pemanah atlet peserta itu lomba itu sudah ada disediakan itu atau tempat duduk untuk ikut lihat aman karena arahnya mereka kan penonton atau yang lain itu ada di sana. Dan tidak salingnya, nah, misalnya menggunakan kepala itu bersih. Oke. Kemudian ada di sana juga tata cara pemandu, ya, pemandu itu apa? Karena kampanye itu harus mengikuti instruksi pelatih atau dosen atau pembicara asing. Baik secara lisan dengan suara itu bergantui, ya. Biasanya memang bergantui kalau pertandingan karena lebih keras. Lebih mudah langsung didengar oleh semua peserta. Yaitu standarnya untuk tiupan pertama itu biasanya bapak mulai dibilang, kemudian tiupan kedua apa mengambil mana. Dan ketika ada kondisi darurat, maka dilakukan tiupan ketiga. Itu jika kali lipat dan itu ada berhenti atau tidak beberapa atau ada hotel yang kedua, keempat, langit, dan seterusnya, maka ini dilakukan kembali. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Bisa saya tanyakan sebelumnya jika belum paham. Oke. Dan di bagian mana yang belum paham silakan
banyak hal. Sekarang belum kita lanjut materi selanjutnya. Pak, sabar. Izin contohnya Ya. pertengahan sekarang ini 8/9. Nah, pertanyaannya itu kenapa kita tuh harus mematuhi kode Boolean 1, 2, dan 3? Dan kenapa wajib dipatuhi selama dia atau lomba saat lomba gitu? Terima kasih. Oke, masalahnya sekarang kemudian lain yang mau berkomentar. Oke, yang dulu. Izin sudah jawab untuk pertanyaan dari saya tadi. Beliau pertama udah berarti nanti akhir masa tanam. Kenapa kita harus mematuhi kode depan darah kanan? Karena ketika kita melakukan aktivitas tangan, semua pemain atau atlet harus melakukan dengan serta. Karena kenapa? Ketika cepat pertama semua tiga dan tiba-tiba ada yang mengambil langgaran tanpa belum ada cepat kedua, itu akan beresiko untuk terkena pemain lain yang sedang menyusul. Jadi untuk mencegah resiko yang terjadi seperti kecelakaan dan lain-lain itu harus mematuhi kode depan gue. Terima kasih, Mas. Oke, saya ada lagi. Oke, ya ini seperti itu ya yang disampaikan Mas Adi bahwasanya kenapa harus ada apa-apa ini? Kenapa tidak mau bersuara aja? Karena lebih efektif nggak komit. Dengan harus 1, 2, 3. Harus dilakukan. Kita kalau memahami bahwa tapi kan seseorang sudah dikasih tahu dengan kode-kode, maka dia akan mudah menerima apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya kode 1 mulai minta, nah sebagai peraturan mulai minta. Kode 2 mulai mengalir. Kalau dia tidak paham kode-kode itu, maka ada apa? Ada yang menimba, ada yang nabi, tanpa ada kode 1 atau 2 mengikat, maka itu tentu akan terjadi beberapa hal yang sangat fatal yang punya memberikan baik dari sisi pemenang ataupun orang yang kita kenal cedera dengan pangkal itu dan seterusnya. Ada yang lain ingin tanya? Cukup? Oke, untuk kita lanjut ya. Selanjutnya, kemudian regulasi khusus selama aktivitas saya. Apakah selama aktivitas panah itu baru boleh dipasang jika sudah benar-benar siap diikat dan sedang diikat atau dipasang. Kemudian hindari menarik ikut panah atau taruh di mana? Ya. Kemudian gerakan panah juga harus dikasih spasi ya, tidak jimpit, tidak terjepit. Kenapa tidak boleh kita menembakkan busur ke atas atau sembarangan? Ada yang bisa komentar? Perkenalkan saya Isyana Dewanto. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kalau misalnya sudah mau anak ke atas, akan lebih beresiko anak-anak tersebut akan meluncur atau mengenai yang kita tidak inginkan seperti orang di depan atau ke arah yang belum kita temukan, itu akan lebih beresiko dibanding kita mempersiapkan memanah ke arah bawah ataupun sejajar ke atas kabin seperti itu. Oke, bagus sekali. Ya. Kenapa emangnya kalau kita mengarahkan ke samping, boleh nggak ke samping kanan gitu? Jauh di kan ya. Terus apa risiko terfatal kalau kita dia diangkat ke atas? Sampai ke tempat yang tidak. Ya, tidak. Resikonya sudah jauh sekali. Dia kan apanya ketika dia naik ke atas ya. Jadi maka jangan jauh sekali. Seharusnya kita ke kanan atau mungkin orang yang sedang berjalan aja. Atau akan bisa masuk dalam rumah orang atau mungkin dari atas kampus ke bawah dan seterusnya. Maka itu sangat-sangat membahayakan.
yang awal manusia, ya. Karena cedera, sampai main latihan, kita sampai melanggar aturan sanctuary dengan menarikkan atau memanah aras. Atau bahkan ketika kita hanya menarik, kita ingin melepaskan, tapi kita mau turun dari tidak boleh. Karena dibalikan ketika menarik harus lepas waktu tidak tiap menarik dari atas tadi tidak terlepas sehingga itu membahayakan. Maka ini set A untuk mulai marah dilarang ngomong terlalu tinggi naik melakukan hengco ya. Oke, lanjut ya. Ada lagi? Lanjut ya. Oke. Kemudian jangan pernah menanyakan ke siapapun, baik dari si anak-anak ataupun mosok. Dilarang apa? Driver menarik ya busuk tanpa ada panah. Kemudian panah yang letak rensak dalam usaha yang kesenangan. Kemudian panah bercanda menghaling atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi dan keamanan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak boleh menggunakan busuk ke siapapun walau tidak bersama, walau tanpa apa? Oke, ya, silakan Mas. Saya buat malam lagi dari lahir makanan kenapa kita dilarang mengarahkan busur ke siapapun sebagai Indonesia untuk dikatakan kalau kita terisi apa terjadi resiko peluru nyata atau mengenai orang lain dari negara yang lain. Dan tentu busur kosong itu akan beresiko untuk merusak anak sendiri. Karena waktu string ditarik akan menimbulkan dorongan ketika tidak ada misinya itu akan merusak apa itu sendiri, Pak. Oke, betul sekali. Yang lain? Oke, Mas. Perkenalkan, saya Manuel Kemudian Layo. Tadi bertanya tentang apa bahaya jika ada seseorang yang melakukan berbahaya atau menarik string busur tanpa Ya, baik. Oke, ya, Pak. Kalau saya kaget dengan minggu belakang terus udah tidak. Karena driver sangat berbahaya. Karena energi yang tidak sedang kanan akhirnya menghantam musuh itu sendiri. Terus akibatnya musuh bisa pecah, patah, atau retak secara tiba-tiba dan dapat melukai pemanah di tangan pemanah. Nah, baik. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali buat sudah jelas. Kalau saya itu dari sisi menarik anak-anak, menarik busur tanpa apa. Dan juga dari sisi walaupun dia tidak ada anak, kemudian diarahkan ke orang lain dari sisi psikologis, kira apa? Psikologis. Ada yang apa? Psikologis kan tidak ada anak ya, tapi kita arahkan gitu. Nah, kurang penting. Dari psikologis apa kira-kira? Misalnya, yang baru latihan kemana, anak-anak, si remaja, di luar, dan itu. Merasa terancam atau tidak aman saja. Oke, jadi akan sulit takut. Jadi mungkin ke depan tidak akan relaknya tapi ditakut-takutin temannya. Gitu, tanpa musuh kok di hari-hari tanpa anak walaupun nggak anak tapi ditakut-takutin kan akhirnya itu menurunkan motivasi untuk berlaku kemana. Itu ini sangat-sangat dilarang. Akan rusak relasi anak atau siswa yang sedang berlatih memanah musuh. Ya, sudah paham semua ini? Oke, awareness ya. Guys. Dan standar operasional jangan ya. Latihan atau lomba selalu dipakai limit ya. Prosedur pendidikan sederhana ya. Misalkan atau pakai ada yang surnes, yang apa, kemudian ditadi ya, sosial. Kemudian anak-anak yang tidak digunakan semua di tempat yang sabunnya. Itu kan kalau kemana sudah ada berapa tulisannya sudah ada atau tempat yang sudah disediakan khusus untuk memanah. Ini yang selalu harus dipenuhi. Kalau nggak boleh paksa latihan sendiri nggak bisa kok. Tanpa pendampingan pembina atau pelatih. Kalau khusus untuk ya masih apa yang beginner ya, maksudnya pemula begitu. Kira kenapa harus ada pendamping? Udah pemula memang mendapat itu tidak perlu mainan. Nah kalau sudah pendamping boleh pelatih ataupun pembina. Karena kalau semifinal dokumennya dia nggak main, Pak.
Jadi butuh pendampingan. Oke. Dan kenapa harus kami? Gua udah bisa. Aku belum profesional ya, sudah gitu. Ini dia menambahkan, Nah, karena kalau misalnya sendiri, kita bisa apa? Kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan, terus kita bisa ada sanksi atau ada pihak yang lebih mendukung di tempat kejadian tersebut. Kemudian juga lebih ada arahan juga kepada misalnya ada pelatih yang mendampingi atau apa lebih mengurangi risiko yang tidak diinginkan. oke, sekali. Jadi tetap harus untuk pendamping orang atau pembina. Karena kalau sudah bisa, sudah bisa. Tapi kan paling kamu jangan sendiri. Bahkan seringnya itu bercanda, ini yang sering harus diingatkan ya, karena bercanda. Itu kalau ada aja dia takut. Jika kesulitan yang anak-anak yang masih siswa dasar, sekolah dasar, SMP, bunga, kemudian dasar itu kan yang kalau diingatkan, lalu dia saya itu salah, saya mau melakukan daripada bercanda dan sebagainya dengan menggunakan resiko fatal dalam rumah. Oke. Ya, jika terjadi hujan lebat, cuaca buruk, petir, maka harus didapat dihentikan atau evakuasi ya. Tindakan kita pindah ke tempat yang aman, saat evakuasi dan beritahu serta tentang prosedur darurat. Kadang-kadang mana kejadian itu bisa ada di pelatihan atau pertanian mana bu pasti tengah mana hujan lebat, kemudian angin kencang sekali. Wah, pohon-pohon nanti itu kan maka momen seperti itu wasit pelatih pembina dan pelatih dan sadar ini harus segera diberikan khususnya dari si wasit pembina pelatih untuk menghentikan kegiatan itu kurang dari dua ajaran untuk melakukan evakuasi di tempat yang aman. Ya, oke. Kemudian gunakan otomobil ya untuk isu di lapangan selalu harus menggunakan mobil. Kemudian mensimulasikan inspeksi peralatan, ya, cek peralatan, ya. Kemudian harus didokumentasikan bagaimana yang aman mengambil alat dan bergerak di area lapangan. Kemudian, ya, oke. Terakhir, dari semua tadi, silakan masih ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, sekarang tugasnya kalian buat rangkuman ya sebagai refleksi, buat rangkuman tentang analisis kejadian isi pepanan ya, buat apa tentang kejadian isi pepanan, ya analisis temukan masalahnya apa? Masalah misalkan juga ada apa? Pertandingan atau latihan kok terjadi sampai kakinya kena anak itu permasalahannya apa? Bukan. Akan masalahnya apa? Kemudian bahas upaya pencegahan apa yang harus dilakukan dan sisi perbaikan keamanan seperti apa juga kami harus segera tidak hanya dilakukan untuk menghindari permasalahan tersebut. Dan itu nanti terbiasa dan kumpulkan di Smart UNG ya, Smart ditunggu dalam 1 minggu sebelum pertemuan berikutnya setelah dikumpulkan buat rangkuman minimal dengan kita ya kita lembab kemudian nanti dikumpulkan di Wisma sebagai di AMS. Oke, dan seperti itu untuk perkuliahan semua ketika ini pada kerja ini sebelumnya kita tutup dulu berkelahi dan berlangsung. Alhamdulillah, sampai ketemu insya Allah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.